Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriasari dari kelas PGMI 6A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah strategi pembelajaran IPS dengan dosen pembimbing Dr. Aramuddin MPD. Yaitu saya akan menjawab soal UTS melalui video ini. Yang pertama yaitu cara merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran ada 4 unsur atau disebut dengan A, B, C, D. Yang pertama itu audiens. Secara bahasa audiens berarti pendengar. Namun audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens yang dimaksud yaitu siswa. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, audiens sangat penting diperhatikan di mana siswa menjadi pusat atau subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua atau behavior, yang artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pasalnya dalam proses pembelajaran pasti terdapat tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Hal tersebut berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang ketiga adalah condition, berarti keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, kondisi merupakan keadaan siswa di kelas, baik sebelum atau sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Condition adalah sesuatu hal yang penting diperhatikan dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai. Perumusan condition yaitu dengan menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa diperoleh dalam tujuan pembelajaran. Condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Nah, yang terakhir atau degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Tingkatan degree berbeda-beda sesuai dengan materi pembelajaran yang dibawakan oleh guru. Sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran, wawasan baru yang didapat oleh siswa, atau perubahan tingkah laku dalam diri siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran. Ada 4 tahapan mengembangkan bahan ajar, meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek kompetensi dasar dan standar kompetensi yang menjadi acuan dalam pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar yang dibutuhkan. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang diinginkan memilih. Dan yang terakhir, memilih sumber bahan ajar yang sesuai. Dan yang barusan itu adalah langkah-langkah menurut Gatot pada tahun 2008. Maka menurut Kementerian Pendidikan Nasional juga menyebutkan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menyusun standar kompetensi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyusun kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyusun indikator-indikator pembelajaran. Dan selanjutnya memilih dan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Dan yang selanjutnya merancang aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir memilih dan menyusun bahan ajar yang sesuai. Yang ketiga, cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Langkah-langkah memilih media. Yang pertama yaitu kita menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang dimaksud di sini menganalisis kebutuhan adalah mengamati kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkannya. Nah, yang kedua, merumuskan tujuan instruksional secara operasional dan jelas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat. Yang pertama, berorientasi kepada siswa, bukan kepada guru. Yang kedua, dinyatakan dengan kata kerja operasional, artinya menunjuk pada hasil perbuatan. Dan yang ketiga, itu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang didasarkan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan kegiatan proses belajar mengajar tersebut tercapai. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka selanjutnya mengurutkan dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit, dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Dan yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan
dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Alat ukur tersebut dibuat secara teliti dan direncanakan sebelum kegiatan belajar dilakukan. Alat ukur hasil belajar tersebut berupa alat tes, penugasan, daftar cek perilaku, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dan pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik dan telah dijelaskan. Materi penjelasan tersebut dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut dengan naskah program media, yang dimaksud atau menuntun kita dalam memproduksi media seperti menjadi penuntun kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Dan yang keenam, langkah-langkahnya itu mengadakan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Nah, soal keempat adalah dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, inovatif, dan inovasif. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: yang pertama, menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Menciptakan awal yang berkesan adalah hal yang penting karena akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jika awalnya baik, menarik, dan memikat, maka proses pembelajaran akan lebih hidup dan menggairahkan. Yang kedua, menciptakan suasana yang rileks. Ciptakanlah lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, aturlah posisi tempat duduk dengan sesuai berkala, sesuai keinginan siswa. Bisa memakai format U atau lingkaran atau apapun itu sesuai dengan kenyamanan siswa dan guru. Yang ketiga adalah memotivasi siswa. Memotivasi siswa adalah sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau penguatan. Adanya dorongan dari diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari luar, misalnya berupa stimulus model pembelajaran yang menarik, kemungkinan respon yang baik dari diri peserta didik yang akan belajar. Nah, selanjutnya itu menggunakan ice breaking. Dalam pembelajaran terkadang kita melihat timbulnya suasana yang kurang mendukung hingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembelajaran. Suasana yang dimaksud adalah yaitu suasana yang kaku, dingin, atau beku sehingga pembelajaran saat itu menjadi kurang nyaman. Nah, ice breaking ini berguna untuk menaikkan kembali derajat perhatian peserta pelatihan atau training. Hal ini perlu dilakukan oleh guru karena berdasarkan hasil penelitian, rata-rata setiap orang untuk dapat berkonsentrasi pada satu fokus tertentu hanyalah sekitar 15 menit saja. Setelah itu, konsentrasi seseorang tidak lagi memusatkan perhatian. Jadi, seorang guru harus peka ketika melihat gejala yang menunjukkan bahwa siswa sudah tidak berkonsentrasi lagi dengan melakukan ice breaking agar siswa menjadi segar dan berkonsentrasi kembali. Ice breaking bisa berupa yel-yel, tepuk tangan, menyanyi, gerak dan lagu, atau anggota badan lainnya. Atau bisa juga dengan membuat permainan. Nah, yang selanjutnya menggunakan metode yang variatif. Individu adalah makhluk yang unik, memiliki cenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Paling tidak ada 4 gaya belajar siswa yang seperti diungkapkan oleh Howard Gardner, yaitu auditory, visual, reading, dan kinestetik. Guru perlu menyadari bahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru mengakomodir semua siswa belajar dengan latar belakang yang berbeda tersebut. Guru dapat menggunakan metode yang bervariasi tentunya. Dan soal yang terakhir yaitu bagaimana menciptakan suasana atau mengatasi untuk siswa yang tidak akur di kelas. Nah, menurut saya nih, yang pertama yaitu membuat suasana yang kreatif. Yang kedua, membuat olahan media atau materi yang pas sesuai dengan karakter siswa yang bervariasi. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran dan metode yang memicu siswa akan menjadi lebih bersemangat, berkreatif saat proses belajar mengajar. Nah, dan untuk siswa yang tidak akur di dalam kelas, kita harus memberikan motivasi agar siswa menjadi lebih akrab dan senang satu sama lain, dan memberikan arahan yang baik untuk menciptakan olahan kelas yang lebih dan menunjukkan kerjasama antar siswa satu dengan siswa yang lainnya. Baiklah, untuk video kali ini mungkin sekian dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.